الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Wa ammal arba'atu adapun 4 perkara. Allati yang bagi hendaknya laka bagi engkau ang taf'alaha untuk melakukannya. Fal awwalu maka yang pertama ang taj'ala hendaknya engkau menjadikan mu'amalataka mu'amalahmu ma'allahi ta'ala bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu law amala dengan sekiranya andai kata bermuamalah biha dengannya abduka hambamu budakmu tarda maka engkau ridha biha dengannya minhu dari dia wala yadhiku dan tidak menjadi sempit tidak menjadi sesak khatiruka hatimu alaihi kepada hamba tersebut wala taghdabu dan engkau tidak marah. Walladzi dan apa la tarda yang engkau tidak ridha li nafsika untuk diri engkau min abdikal majazi dari hambamu yang majazi. Jadi budak itu namanya hamba tapi sebetulnya bukan hambamu, itu hambanya Allah. Fala tarda maka engkau jangan ridho. Aidan begitu juga lillahi untuk Allah Ta'ala. Wahuwa sedangkan Allah sayyiduka adalah tuanmu al-hakikiyu yang asli. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita. Maka beliau mengatakan, ada 4 perkara yang hendaknya kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Apa itu? Yang pertama, jadikanlah urusanmu dengan Allah. Muamalahmu dengan Allah itu seukuran kira-kira kalau kamu diperlakukan seperti itu, kalau kamu dimuamalai dengan cara seperti itu, kamu ridho. Ini merupakan satu nasihat yang sangat penting. Hari ini kita ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Quran, ngaji, wiridan. Tetapi yang kita pikirkan itu bagaimana wujud ngaji, gitu toh. Bagaimana wujud ibadah, gitu toh. Bagaimana wujud dakwah, gitu toh. Tanpa mempertimbangkan kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan ngaji saya ini senang apa enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan zikir saya yang model seperti ini senang apa enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan baca sholawat yang model kayak segini senang apa enggak? Itu jarang kita perhatikan. Kita hanya memperhatikan wujudul ibadah. Memperhatikan pokoknya ibadah itu ada gitu. Kamu tarawih enggak? Tarawih. Kamu baca Quran? Baca. Kamu hurut? Iya. Sekedar nama hurut yang kita wujudkan. Tapi kita tidak berpikir huruf yang model seperti saya yang lakukan tuh kira-kira Allah senang apa enggak. Baca sholawat dengan cara yang saya lakukan tuh kira-kira Allah senang enggak. Lah itu harus kita perhatikan. Cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya kira-kira kalau ada orang berhubungan dengan kita dengan caranya kamu ridho enggak? Contoh. Kita doa sama Allah. Kan sering tuh kita doa ini sambil setengah ngantuk. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang
Kamu yang kamu pikir, sing penting saya doa. Tapi kamu nggak pikir Allah tuh kira-kira senang nggak dengan doa saya. Nah untuk mengukur seperti itu, caranya kira-kira kalau ada orang minta kepada kita dengan cara setengah ngantuk, setengah ngelindur, setengah ngigau itu, kamu senang nggak? Kalau ada orang memohon kepada kita bentuknya sambil memalingkan wajah, ngomongnya sambil setengah ngelantur, kok kamu itu nggak senang? Ya berarti Allah itu nggak senang dengan doa kamu yang model seperti itu. Contoh lagi umpamanya baca Al-Quran. Baca Al-Quran ini seperti kita ini dinasihati oleh Allah, atau kita ini berbicara dengan Gusti Allah, karena yang kita baca adalah firman-firman Allah. Kira-kira kalau kita ini ngajak ngobrol orang, terus orangnya tuh ngomongnya cepet, terus gak jelas, kira-kira kita seneng gak mendengarkan obrolan yang seperti itu? Seneng gak? Gak seneng kan? Nah, berarti begitu juga. Kita baca Quran tidak pakai tajwid, kita baca Quran cepet-cepet, mau mengejar hatam, itu berarti artinya Allah juga gak seneng dengan bacaan Quran seperti itu. Nah, kemudian contohnya, kita di masjid dengan tingkah pola kita, ngobrol, teriak-teriak, kemudian ngomong yang gak jelas, main-main. Saya kan udah di masjid, Pak, mending saya di masjid lah daripada saya di pasar. Jangan ngomong seperti itu dulu. Sekarang bayangkan, kalau kamu itu punya rumah, didatangi tamu. Kemudian tamu yang baru datang itu gak jaga sopan santun. Dia baru datang langsung selonjorkan kaki. Dia baru datang langsung mindah-mindah kursi yang ada di rumah kamu. Dia datang gak ngajak ngobrol kamu, malah ngobrol asik sendiri dengan temannya. Kira-kira kamu sebagai tuan rumah jengkel gak? Jengkel gak? Jengkel kan? Nah berarti perlakuanmu di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala dengan seperti itu, Allah juga gak suka. Nah ini kan gak haram, Pak. Ini kan jangan lihat langsung hukumnya, karena hukum fikih itu hukum minimal. Sedangkan ajaran sufi ini targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang maksimal. Maka beliau mengatakan anta ja'ala mu'amalataka ma'allah bihaitsu law 'amala ma'aka biha 'abduka tardu biha minhu. Kalau kamu itu hubungan dengan Allah, ibadah dengan Allah, doa sama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah cara yang kira-kira kalau ada orang berhubungan denganmu dengan cara seperti itu kamu ridho. Kalau ada orang gak sopan sama kamu gak suka, ya berarti kamu jangan gak sopan sama Allah. Kalau ada orang manggil kamu dengan panggilan yang tidak fokus kepada kamu gak suka, ya kalau kamu zikir sama Allah, ya zikir yang fokus. Bukan la ilaha illallah, mulutnya teriak-teriak tapi hatinya berpaling kemana-mana. Paham sampai sini? Nah inilah yang perlu kita usahakan, inilah yang perlu kita tingkatkan. Alhamdulillah kalau ibadahnya kita ini sudah bagus, ya sudah ada, bukan sudah bagus, sudah ada. Ya sudah sholat, ya sudah ngaji, ya sudah wiridan, ya sudah istighosah, ya sudah puasa. Tetapi mungkin puasa kita ini belum sempurna, bukan mungkin, pasti. Sholat kita belum sempurna, ngaji kita belum sempurna, maka kita tingkatkan minimal-minimalnya berhubunganlah dengan Allah dengan seukuran kalau ada orang berhubungan denganmu dengan cara seperti itu, kamu ridho dan senang sama dia. InsyaAllah ya. Walladzi tarda li nafsik min ibadikal majazi fala tarda aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka. Ada orang yang berhubungan denganmu gak baik, kamu gak suka, padahal dia itu makhluk, kamu sudah tersinggung. Ada orang manggil kamu dengan panggilan gak sopan, kamu sudah tersinggung. Padahal yang manggil makhluk dan Anda juga makhluk. Anda makhluk, yang manggil makhluk. Ada orang gak sopan kepada kamu, kamu sudah tersinggung padahal kamu makhluk. Bagaimana kalau ada hamba gak sopan sama Allah? Hamba gak sopan sama Allah tuh ya tentu resikonya jauh lebih besar. Karena gak ada kesamaannya sama sekali. Kita ini kadang-kadang tersinggung dengan adik kelas, padahal sama-sama santri.
Kita ini kadang-kadang tersinggung dengan orang lain padahal sama-sama orang Islam. Dan belum tentu dia itu lebih jelek daripada kita. Kadang-kadang dia itu malah lebih alim, lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita. Itu kita bisa tersinggung loh. Kalau dia nggak sopan sama kita atau ngomongnya nggak enak. Nah bagaimana kalau kita ini nggak sopan sama Allah? Kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Maka urusan dengan Allah itu harus lebih. Kita pentingkan lagi. Supaya ibadah kita ini bukan sekedar ibadah, tapi ibadah yang meridhokan Allah. InsyaAllah ya. Astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah li. Allahumma salli salatan kamila sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa husnul khatim. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum qayyum ya kafi ya ghani ya fattah ya habibi ya rahmanu ya wahhabu ya Allah ya habibi ya rahman ya Allah ya Allah ya Allah ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya hannan ya mannan ya hannan ya latif ya latif ya latif ya aziz ya aziz ya aziz ya qawiyu ya aziz ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya qawiyu ya aziz qadir ya aliyu ya azim ya hadim ya aliyu ya azim Rabbana innaka jami'un nasi li'abila inna Allah la yukhlifu ربنا إنك جامع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا عليها والقيد عليك معه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل والنهار ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكرى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فلما تبين قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي إني مغلوب فانتصر كفايا آمين عين سينقاف آمين قاف والقرآن المجيد قاف ياسين 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 حميم 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
وأفوض أمري حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم استغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في رمضان بارك لنا في رمضان ووفقنا لإحياء ليلة القدر اللهم اجعل رمضاننا هذا فتحا لنا وللمسلمين بركة لنا وللمسلمين مغفرة لنا وللمسلمين نصرة لنا وللمسلمين اللهم احفظنا وللمسلمين اللهم احفظنا واحفظ المسلمين اللهم انصرنا وانصر المسلمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة